Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yasir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Kita sampai di sesi yang ketiga dari kitab Syajaratul Ma'arif. Semoga senantiasa Allah mudahkan hingga kita hatam dan kita bisa rekaman dalam setiap harinya satu sesi insyaallah ta'ala. Sekali lagi tidak banyak keterangan yang akan diterangkan, kita hanya istifadah dengan kitab beliau, kita bacakan kitabnya walaupun tidak dengan Arabnya. Kita terjemah secara bebas apa isi dari kitab Syajaratul Ma'arif ini. Baik, kemudian pada pasal kali ini, penjelasan kali ini beliau menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan wasilah dan sebab. Bahwa segala sesuatu di dunia ini ada wasilahnya. Maka kita perlu membuat wasilah-wasilah untuk kita sampai kepada tujuan-tujuan mulia kita. Nah, dan di sini beliau juga menyampaikan lil wasail ahkamul maqasid, atau dalam kaidah usul lil wasail hukmul maqasid. Ya. Bahwa bagi perantara-perantara itu dia punya hukum yang sama dengan tujuan utama. Tujuan utama kita ingin bersedekah seumpama yang banyak, maka wasilahnya adalah kita bisnis seumpama. Maka bisnis untuk sedekah yang banyak ini, maka ini menjadi suatu pahala yang besar juga. Karena tanpanya sedekah yang banyak itu tidak terjadi. Maka kita penting ya untuk punya maksud-maksud yang paling tinggi, sehingga nanti wasilah-wasilah itu juga dianggap sebagai proses untuk sampai ke sana yang pahalanya sama. Berarti kan pertolongan Allahnya juga sama. Maka kita juga ingin jadi pengusaha, bukan ingin nyari duitnya, tapi ingin menggembirakan Allahnya, ingin menolong banyak orangnya. Insya Allah nanti segala wasilah yang kita arahkan ke sana nanti Allah berkahi. Kenapa? Karena hukum tujuan itu sama dengan hukum wasilah. Ya. Maka segala media untuk sampai kepada yang baik, baik. Dan segala media yang sampai kepada buruk, itu buruk. Ya, ini kita dapat lagi satu kepahaman pagi ini. Maka kita harus pasang niat-niat paling tinggi yang paling gembirain Allah. Dan ketika ngejalaninnya nggak usah malu. Ketika ngejalaninnya nggak usah minder. Ketika ngejalaninnya, jangan kita anggap sebagai satu kesia-siaan. Ini ibadah juga loh. Karena tujuannya itu tuh. Dan kira-kira Allah ridho nggak dengan tujuan mulia tadi itu? Sumpama mau bangun pondok, mau nolong orang banyak, kan ridho. Dimudahin nggak? Dimudahin. Maka di wasilahnya juga nih, Allah udah ridho, Allah seneng, Allah akan mudahkan. Dan ini udah ibadah gitu. Dan pasti prosesnya Allah mudahkan. Tapi kalau kita anggap ini adalah aktivitas lain dari itu, nah itu kita akan susah. Maka beliau kembalikan lagi nih. Dan wasilah paling tinggi, media paling tinggi adalah media yang menghantarkan kita kepada maksud tertinggi. Apa itu? Satu pandangan kita, satu perhatian kita yang menghantarkan kita makrifat dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, coba. Ya, maka sekali lagi nih, ngaji itu adalah wasilah yang paling hebat untuk kita kenal kepada Allah. Maka insya Allah kita nggak akan tinggalkan ini ngaji, karena dengan kita menggali ini sehingga kita menjadi wasilah kenal kepada Allah. Kenal kepada Allah amal tertinggi. Maka wasilah sampai ke sana juga amal tertinggi. Ajib ini, ajib. Tadinya saya tuh mau lewatin aja muqaddimah mu'allif gitu. Karena saya sempat baca-baca di PDF itu tadi ya, karena nggak fokus. Agak ribet gitu. Ternyata enggak, bahasanya aja. Bukan bahasanya. Pembahasannya lebih panjang, padahal poinnya dikit doang. Kayak tadi kan. Malu kepada Allah, syukur, itu gitu doang. Padahal poinnya mah dikit doang. Poinnya dikit doang. Poinnya dikit aja. Nah, satu perbuatan itu kadang bisa baik dipandang dari satu sisi dan bisa dipandang buruk dari sisi yang lain.
Satu perbuatan itu bagaimana kok bisa baik dari satu sisi, tidak baik dari sisi lain? Contohnya kalau kita lihat kaitannya. Dan untuk apa tujuannya, kan begitu. Contoh, kita mempelajari ilmu untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Mempelajari keburukan untuk ditinggalkan, baik nggak? Baik. Pelajari ilmu yang baik-baik untuk diamalkan kan baik. Melajari yang buruk agar kita tahu itu buruk, agar kita tinggalkan, itu baik. Kenapa? Karena dia akan nah, udah begitu ya. Nah, tapi mempelajari kebaikan untuk apa? Ya, buat tahu-tahuan aja, nggak untuk diamalkan. Ngejalanin mempelajari yang buruk-buruk untuk dikerjakan, ini buruk. Nah, ini para ulama nih kalau udah ngebahas dalam gitu ya. Jadi sesuatu itu nggak selalu baik. Ya. Tinggal lihat sudut pandangnya dan lihat kemana arahnya ini. Kemana arahnya, kemana ujungnya, kemana tujuan akhirnya. Mempelajari madhabnya orang-orang kafir untuk membantah mereka baik. Karena itu akan menghancurkan madhab mereka. Ya, maka jadi orang alim itu jangan banyak takutnya gitu. Nanti terpengaruh, ya kan udah punya ilmu gitu. Saya kurang sepakat apa-apa ditakut-takutin, jangan. Kita tanya tujuannya apa gitu. Adapun nanti di jalan ada, namanya orang. Saya pengen sekali itu melahirkan generasi yang jangan takut gitu. Allah tuh mudahin kamu di dalam apa gitu. Pelajari, seumpama senangnya di dunia IT, pelajari. Bahkan kayak di teman-teman di kitab Al-Fatih itu sampai mereka pengen buat IT sendiri yang nggak berkiblat ke sana gitu loh. Sehingga kita bukan pengekor gitu, tapi kita produsen yang orang nanti ngekor ke kita. Tinggal lihat tujuannya, kalau baik, bismillah gitu. Jangan apa-apa takut, apa-apa. Mempelajari sihir untuk diamalkan nggak baik. Tapi mempelajari sihir untuk membedakan mana sihir, mana mukjizat, itu boleh. Karena itu akan menghantarkan dia kepada menetapkan mukjizat dan membatalkan sihir. Khana wal fuhsy apa ya? Ya. Mempelajari ucapan-ucapan buruk, ucapan-ucapan jelek. Itu jelek. Kenapa? Karena nggak ada faedahnya sama sekali. Di samping di waktu yang sama dia akhirnya ngomongin, oh ini bajingan sama gitu kan, udahnya nggak ada gunanya, terus dia mau nggak mau kan ngucapin ucapan-ucapan buruk, itu jelek. Kecuali dia hanya mendengar, oh ini nggak baik, ini nggak baik, nggak baik. Ingin berbuat kebaikan, cinta kepada berbuat kebaikan, baik. Karena itu akan membuat dia ingin mengerjakannya. Tidak suka kepada kemaksiatan, baik. Sehingga dia akan meninggalkannya. Membenci ketaatan nggak baik, karena dia akan menyebabkan dia untuk meninggalkan kebaikan. Kita ngomongin jeleknya dakwah, akhirnya kan kita nggak mau dakwah. Kita ngomongin jeleknya ngaji, orang ngaji doang, akhirnya nggak punya duit, akhirnya orang nggak mau ngaji. Itu nggak baik. Memperhatikan bahwa ketaatan itu mulia, pahalanya besar, itu baik. Ya. Memperhatikan bahwa kelezatan maksiat itu buruk. Memperhatikan bahwa maksiat itu lezat, itu buruk. Kenapa? Enak ya, Masya Allah, ternyata pas kemarin ngisep sabu itu buruk itu. Kenapa? Karena dia menceritakan enaknya maksiat. Dan itu memotivasi orang untuk melakukan itu. Ngebayangin, merasa-rasa bahwa taat itu susah ya, nggak enak ya, itu buruk. Kenapa? Karena dia akan meninggalkan itu kebaikan. Nah, membayangkan bahwa maksiat itu buruk sekali dan siksaannya itu berat, itu adalah baik. Kenapa? Karena dia akan meninggalkan. Mencintai orang baik itu baik. Kenapa? Karena akan menghantarkan dia untuk sayang kepada mereka, nolong mereka. Cinta kepada orang-orang berbuat dosa itu buruk, karena akan membuatnya dekat, peduli, mendukung mereka. Memusuhi orang-orang kafir itu baik. Kenapa? Karena membuatnya untuk memerangi mereka.
membenci orang-orang baik itu buruk, karena akan membuatnya tidak mau punya hubungan dengan mereka. Wal ghadab lillahi hasan, marah karena Allah itu baik, karena itu akan menghantarkannya kepada takwa. Marah karena ikut nafsu buruk. Kenapa? Karena itu ikut hawa nafsu. Sabar dalam ketaatan itu baik, karena dia akan terus istiqomah dalam kesabaran itu. Sabar kepada kemaksiatan itu, sabar terus-terusan, sabar alal ma'asi, sabar untuk tidak bermaksiat itu baik, karena dia akan terus membuang maksiat itu. Semangat untuk melakukan kebaikan. Wal hirz al hasan wa sayyi'at kas-sabri 'alaihima. Semangat untuk melakukan yang baik-baik, semangat untuk meninggalkan yang baik, semangat untuk meninggalkan yang buruk. Itu juga baik. Melihat kepada kemewahan dunia itu jelek. Kenapa? Karena dia jadi betah di dunia, dia jadi ingin mengejar dunia. Melihat kepada kemewahan akhirat itu baik, karena dia akan fokus kepada akhirat. Ta'jub wa ta'jub min qabihil batil hasan li zajrihi anhu. Ya. Apa namanya? Terheran-heran kepada buruknya kebatilan. Parah banget ya Yahudi itu. Itu baik. Karena membuat dia nggak pengen punya sikap seperti mereka. Kemudian juga kita terheran-heran kepada apa? Kebaikan, kepada sesuatu yang baik. Seumpama kita terheran-heran sama Habib Umar, kita terheran-heran kepada para sahabat, kita terheran-heran kepada kebaikan para masyayikh, itu baik. Sehingga kita pengen untuk melakukan kebaikan itu juga. Wal istihana bil haqq wa ahli qabihah. Merendahkan, meremehkan kebaikan dan ahli kebaikan itu buruk, karena akhirnya kita akan mencampakkan keduanya. Meremehkan, menganggap hina kebatilan dan ahlinya itu baik, karena kita tidak akan membuat kita tidak akan mempedulikannya. Wal insyighal anit ta'at, sibuk, tersibukkan sehingga nggak sempat taat itu buruk. Kenapa? Karena akhirnya ketaatan itu kita lakukan sedikit. Wa tafarruq li ta'ah hasan, kita fokus, kita menyempatkan diri untuk melakukan kebaikan itu baik. Kenapa? Karena dengannya kita akan banyak berbuat baik. Menganggap kecil nikmat itu jelek, karena itu membuat kita nanti pada ujungnya akan mengkufuri nikmat. Menganggap nikmat itu besar itu baik. Kenapa? Karena akhirnya kita dengannya akan bisa syukur. Dan akbahul ghafalat, dan lalai yang paling buruk adalah lalai dari pencipta langit dan bumi, kemudian lalai dari taat. Dan ahsanul ghafalat, lalai yang paling baik adalah lalai dari maksiat dan menentang Allah atau bertentangan dengan maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, ya, jadi seperti itu ya. Jadi satu amal itu tergantung tujuannya, tergantung hasil akhirnya. Maka nggak usah kaku dalam apa wasilah. Yang penting apa nih tujuannya. Di samping juga wasilahnya memang dibenarkan oleh agama. Ngapain belajar TikTok sumpama? Pengen dakwah yang sebagus-bagus, udah jalanin. Apa? Pengen dakwah nanti dapat uang, dari dapat uang itu kita bisa berjuang sumpama. Yang ketiga, mempengaruhi kebaikan di situ karena di situ banyak tidak baik. Lain halnya apa belajar TikTok? Biar tahu nih gimana ngambil rezekinya semua orang, biar semua pada bangkrut semua. Biarin asatid juga bangkrut sumpama. Jadi kita harus fokus kepada apa? Kepada maqasid. Ya, adapun wasilah itu caranya macam-macam tadi itu. Pelajari sihir, orang kan jadinya suuzon, ngapain tuh orang? Pelajari IT, mempelajari sesuatu yang kayaknya tabu di mata orang, tapi kalau maksudnya baik, jalanin. Dan hukum proses kita ngejalin itu sama seperti hukum tujuan akhir. Artinya pahalanya besar, pertolongan Allah besar, ridho Allah besar. Ya, ridho Allah besar. Dan tadi apa itu? Wasilah yang paling hebat adalah wasilah untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala pengajian agama khususnya terkait Allah langsung, af'al adzat wal wasifat, berarti tauhid akliyah itu adalah ilmu paling tinggi ya. Ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini adalah, maka kita juga tawasul, ya Allah, saya sudah mengamalkan amal-amal terbaik dalam hidup, berikanlah rezeki-rezeki terbaik dalam hidup. Ajib. Terakhir, faslun fi thamaratil ma'arif wa fawaidiha. Berapa menit? Cepat juga ya. Nah,
Nah, ini sekarang buah-buah pengetahuan. Apa sih hasil dari kita banyak pengetahuan itu? Ya. Beliau menyebutkan bahwa yang terbaik dari yang dimiliki manusia, yang terbaik dari karakteristik seorang manusia adalah irfan, pengetahuan. Kamu harus ingat. Ya kan, itulah bedanya kita dengan apa? Dengan binatang. Setelah ilmu apa? Iman. Nah, ini udah cakep banget udah. Hal terpenting yang Allah berikan kepada manusia paling mahalnya adalah irfan. Wa afdalul irfan, dan pengetahuan yang paling utama ma'rifatud dayyan, kenal Tuhan. Kenal zat yang maha membalas itu. Paham ya? Jadi aktivitas paling mulia itu adalah ilmu pengetahuan. Tapi ilmu pengetahuan apa? Yang mengarahkan kepada Tuhan. Sehingga yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma. Ilmu iman. Udah gitu aja aktivitas mas. Sehingga apa ayat yang pertama turun? Iqra, ilmu. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi ilmu yang menghantarkan kamu bisa nyebut nama Allah. Jadi orang Islam tuh apa aja pelajari agar tahu bahwa dunia ini ada yang ngatur. Dunia ini penuh keseimbangan karena yang diciptakan oleh yang maha seimbang, maha sempurna. Paham tuh? Ini jangan kudet, ya, jangan jalan di tempat. Orang Islam ini dalam ilmu pengetahuan, dan itu semua peradaban itu dibangun melalui apa itu? Pengetahuan. Semua peradaban besar dunia ini dimulai dari pengetahuan. Coba kenapa Barat sekarang mimpin dunia? Kemudian nanti akan Cina. Dari mana itu? Pengetahuannya itu lebih itu. Ya, kalau mager-mager kayak kita gini, malas baca apa-apa, nggak bisa mimpin peradaban dunia itu. Islam dulu memimpin bukan? Wah, keilmuan itu. Tapi kalau keilmuan ujungnya nggak kenal Tuhan, jadinya kejahatan, jadinya keserakahan, benar nggak? Jadinya penipuan. Ini di mana-mana itu. Pokoknya orang tuh mau menang tuh ilmunya mesti menang. Yang kedua, kedekatannya sama Allah harus makin dekat. Itu baru kesempurnaan. Itulah Islam zaman dulu. Nah, tapi itu sudah menjadi ciri khas. Peradaban manapun pasti ilmu pengetahuannya mereka lebih. Kok nggak disandarkan kepada Allah? Nah, ini jadi orang paling jahat nanti. Jadi orang paling jahat. Ya, li amriha bikul ihsan. Karena kalau orang udah kenal Allah, dari kenalnya sama Allah itu akan nyuruh dia untuk buat baik terus. Ini repot kan kalau udah tahu ilmunya, nggak kenal Allah, udah ngelecehin orang, udah nipuin orang, udah ambil manfaat aja dari orang, udah. Nah, tapi kalau taunya ini untuk kenal Allah, dengan kenal Allah, Allah itu selalu merintah yang baik, melarang yang buruk. Akhirnya dia akan selamat dalam hidupnya. Allahu Akbar, ajib. Nah, baru habis ilmu ma'rifatullah ini ngajinya nganterin ma'rifatullah turun. Yang kedua adalah, yang terbaik adalah memahami hukum-hukum di dalam Al-Quran. Ya berarti ngaji apa tuh? Habis ngaji hakikat, habis ngaji tauhid, apa ngaji fikih, hukum-hukum dalam Al-Quran. Kemudian mempelajari, ya intinya mempelajari isi Al-Quran lah. Ahkamul Al-Quran berarti fikihnya. Kemudian janji-janji Allah kepada ahli taat dan iman, ahli kufar wal isyan. Janji-janji Allah dalam Quran dipelajari juga. Nah, buah orang tuh kalau kenal Allah, dia akan punya keadaan yang sangat indah. Hartanya akan sangat mulia. Tindakannya akan sangat menggembirakan. Memiliki derajat yang tinggi di akhirat. Ya, itu kalau orang tuh kenal Allah itu akan jadi istimewa semuanya kan. Buah dari kita mengetahui hukum-hukum dalam Al-Quran apa? Ijtinabut tughyan. Kita menjauhi segala tindakan zalim, mengikuti segala yang Allah ridhai. Apa buah dari kita tahu janji dan ancaman Allah di Quran?
Kita akan mengambil apa? Kita akan mengambil pelajaran. Kenapa orang-orang maksiat itu kena siksanya Allah? Dan akhirnya kita akan fokus kepada taat dan berbuat baik. Dan kita dan buah dari mengetahui rendah dan hinanya dunia ini adalah apa? Akhirnya kita nganggap enteng urusan dunia dan kita nggak peduli. Maksudnya kalau nggak dapat juga nggak apa-apa. Dan buah dari mengetahui bahwa akhirat itu luar biasa dan dia kekal, kita akan bersegera dan fokus kepadanya. Buah dari hati ini penuh dengan cinta kepada Allah, kenal kepada Allah, rafdul aqwan. Kita tidak pedulikan makhluknya. Ya, kita nggak tergantung dengan makhluk. Dan kita akan mendahulukan ridho Allah daripada ridho makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membuat satu stempel atau sudah menjadikan fitrah orang itu akan mementingkan tujuannya yang paling tinggi. Baru setelahnya. Maka penting kita bahwa tujuan tertinggi kita adalah gembirain Allah, menyenangkan Allah, menganggap Allah yang paling penting. Sehingga nanti kalau ada kepentingan itu bertabrakan, maka dia akan memilih kepentingan yang paling penting. Nah, itu pentingnya kenapa orang itu harus kenal Allah. Dan fitrah manusia itu ingin mencari yang paling ideal menurut dia. Yang paling ideal menurut dia adalah disenengin orang kaya, ya udah. Enggak, tapi Allah aja. Dan juga tabiat diri apa? Dia akan menjauhi bahaya yang paling besar. Bahaya ditinggalin orang kaya sama tinggalin Allah, gedean ditinggalin Allah, ya udah, nggak peduli sama orang kaya. Walaupun bukan dengan kurang ajar ya, tapi artinya ketika harus bertabrakan kita milih Allah. Sehingga manusia ini secara normal dia nggak akan milih yang dia tidak akan mendahulukan yang tidak penting melebihi yang dianggap lebih penting. Kecuali memang orang itu nggak ngerti, jahil birutabil fadail. Kecuali orang itu memang pikirannya tuh emang nggak rapih gitu. Kenapa kamu dahuluin ini? Ya nggak apa-apa yang tuntutannya itu. Nah, ini orang yang nggak ngerti apa namanya tingkatan-tingkatan mana hal yang paling penting. Orang yang nggak ngerti skala prioritas. Tapi normalnya orang tuh ngerti skala prioritas. Maka prioritas tertinggi kita adalah Allah. Yang kedua Rasulullah SAW. Yang ketiga akhirat. Yang keempat memberi manfaat untuk umat. Itu skala prioritas. Yang lain bisa dikesampingkan. Berjalan di jalannya masyaikh, mendapat ridhonya masyaikh. Maka dari itu tidak ada orang yang sibuk dengan dunia ini kecuali orang yang nggak ngerti dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa tuh? Sebabnya kejahilan itu. Faidan al-jahlu bil fadail war radhail huwa sabab fi taqdimil ajil alal ajil. Oleh karena itu, tidak mengertinya seseorang terhadap sesuatu yang utama dan sesuatu yang remeh-temeh itulah sebab kenapa orang itu mendahulukan dunia daripada akhirat. Mendahulukan yang tidak penting dari yang penting. Sehingga akhirnya dia terlibat dengan yang remeh-remeh dan dia menjauhkan yang hebat-hebat. Masya Allah. Jadi luar biasa para ulamanya. Jadi ini pentingnya ilmu. Ilmu yang terpenting pertama ilmu tentang Allah. Sehingga akhirnya kita terus melakukan yang baik, menjauhkan yang buruk, mempelajari Al-Quran, kita ngerti pentingnya akhirat, pentingnya jaga hubungan sama Allah, taunya hinanya dunia. Untuk apa kita mempelajari ini semua? Sehingga rapi di kepala kita. Sehingga di kepala kita itu rapi. Bahwa ini loh Allah yang terpenting. Rasulullah, para masyayikh, agama, akhirat. Sehingga nanti kalau berbentur kepentingan itu sudah menjadi tabiat manusia, bahwa dia akan memilih yang terpenting dari yang penting. Dia akan mengunggulkan mana yang dia anggap paling bermanfaat dari yang bermanfaat. Dan dia akan menjauhi yang tidak manfaat. Sehingga makanya tidak ada amal kecuali dengan ilmu. Kenapa?
Dia tanam dulu nih, segalanya itu penting sehingga akhirnya dia bisa mengamalkan yang terpenting di dalam maklumatnya. Maka dari itu, kebodohan adalah sumber segala kerusakan. Maka saya selalu bilang bahwa kerusakan umat ini dimulai dari umat ini nggak ngaji tentang agamanya. Dalil jelas, thalabul ilmi faridah. Faridah itu bukan fardun, tapi faridotun. Faridun itu sudah mubalaghah, taknya lil mubalaghah. Kefarduan yang sangat-sangat penting itu nuntut ilmu. Karena sesuai dengan apa yang dipikir nanti jadi apa, ada yang penting, ada yang nggak penting, orang akan melangkah untuk yang penting. Kalau orang pelajari dunia, akhirnya yang penting dunia, nggak pelajari tentang Allah, pelajarin tentang makhluk aja, akhirnya itu semua yang dianggap penting. Padahal kita enggak. Kita pelajari tentang pentingnya akhirat, pentingnya hubungan dengan Allah, dengan Rasulullah SAW, dengan para masyaikh, dengan amal-amal baik, dengan ilmu-ilmu agama. Dan kita pelajari remehnya dunia, sehingga akhirnya nanti kita nganggap dunia itu biasa aja. Bukannya kita nggak ngejar, tapi kita menjalani itu semua dengan perasaan yang ringan. Oke, alhamdulillah selesai sesi yang ketiga, kitab yang sangat-sangat luar biasa. Allah mudahkan kita untuk terus membaca dan memahami. Hadza billahi taufiq, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.